Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Nah, jadi di dalam proses produksi dan juga perencanaan produksi itu perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya produksi itu adalah proses transformasi. Ya. Jadi kegiatan operasional atau produksi secara singkat dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah input menjadi sebuah output. Ya. Jadi di dalam produksi itu tentunya ada yang namanya input. Nah, dan inputnya itu sebisa mungkin oleh perusahaan dipilih yang terbaik. Untuk apa? Ketika inputnya itu sudah baik, maka ketika diproses itu akan menghasilkan output yang baik pula. Nah, perlu diingat-ingat teman-teman, jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, di hasilnya itu baik, maka inputnya juga harus baik. Proses itu hanya sebuah transformasi. Di proses transformasi yaitu adalah produksi. Di mana ketika di dalam ketika input masuk diproses muncul output, maka akan ada yang namanya umpan balik. Mana nih yang perlu diperbaiki? Apakah inputnya ataukah prosesnya? Nah, itu hal yang perlu teman-teman pahami. Jadi bukan hanya outputnya saja, tetapi juga yang diperbaiki adalah input dan juga prosesnya. Contoh input yaitu adalah adanya SDM. Jadi baik buruknya SDM itu juga mempengaruhi dari hasil barang ataupun jasanya. Nah, jadi modalnya, perusahaan memiliki modal berapa. Hal yang paling penting lagi adalah tentang bahan baku. Nah, jadi ketika bahan bakunya itu baik, maka kita diproses itu akan menghasilkan barang ataupun jasa yang baik pula. Ya. Keahlian, mesin, informasi dari luar itu merupakan output input yang diproses, yang dijadikan sebuah acuan di dalam proses transformasi, yaitu memindahkan, merubah fisik, menyimpan, pelayanan ataupun penjualan, sehingga akan menghasilkan barang ataupun jasa. Setelah tahu bahwasanya barang dan jasanya itu ternyata ini kurang 100%, kurang sedikit untuk kurang sempurna, kurang baik, maka dilihat apakah inputnya atau prosesnya yang diperbaiki. Nah, itu teman-teman. Beberapa istilah atau semacam penggunaan kata-kata di dalam manajemen operasional, yaitu yang pertama adalah produksi. Nah, jadi produksi merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru. Ya, jadi memberikan tambahan. Jadi ketika bahan baku mentah dijadikan bahan-bahan siap pakai. Nah, itu adalah kegiatan produksi. Kalau jasa untuk kegiatan produksinya dan hasilnya itu pada satu waktu itu. Barang. Nah, kalau barang itu adalah output yang memiliki bentuk dan sifat kimia tertentu. Jasa adalah output yang tidak memiliki bentuk dan sifat kimia tertentu. Jadi produk itu merupakan barang ataupun jasa. Barang itu yang bisa disentuh, kalau jasa itu hanya bisa dirasakan oleh customer. Yang keempat adalah produktivitas. Nah, jadi kalau di dalam operasional itu tidak jauh dari produktivitas. Nah,
Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang sebenarnya dengan hasil yang seharusnya terjadi. Besar ukuran produktivitas ini antara 0 sampai dengan 100%. Produktivitas ini bukanlah monopoli perusahaan besar saja, tetapi perusahaan kecil pun juga mampu untuk melakukannya. Jadi perbandingan antara contohnya yang seharusnya itu kita mengerjakan 100 pekerjaan, itu kan di bawahnya. Ternyata kita baru bisa mengerjakan 98 pekerjaan. Nah, maka itu dikatakan produktivitas kita itu adalah 98%. Apakah bisa lebih dari 100%? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Terkadang kita pun juga over pekerjaan yang dikerjakan itu lebih banyak, itu pun juga bisa. Berikutnya adalah proses, yaitu cara, metode, serta teknik tertentu. Jadi adalah prosesnya. Berikutnya adalah perencanaan produk. Perencanaan produk itu merupakan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana produk yang akan dibuat. Jadi lebih ke kemasannya seperti apa, bagaimana pembuatannya, mau dibuat berapa, seperti itu. Itu adalah perencanaan produksi. Berikutnya adalah routing. Routing itu adalah urutan-urutan proses produksi. Dibagi dalam master route sheet dan juga route sheet. Jadi semacam diagram alur. Diagram alur dalam gambar besar dan juga bisa didetailkan. Seperti itu. Ada juga istilah adalah schedule produksi, yaitu adalah jadwal produksi, dibagi dalam master schedule sheet dan juga schedule sheet. Di mana biasanya untuk jadwal ini bisa berupa gambaran besar untuk di masing-masing divisi harus menyelesaikan targetnya sampai 1 bulan itu sampai berapa, lalu nanti dibagi per orang untuk jadwal produksinya. Ada juga istilah dispatching, itu adalah perintah kerja, semacam SOP, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, menggunakan apa, itu pun sudah ada perintah kerjanya. Ada juga istilah adalah bill of material, yaitu daftar dari seluruh bahan baku dan bahan lainnya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, apa dan berapa. Jadi contohnya ketika kita ingin memproduksi sebuah mobil, itu pun bahan bakunya apa saja itu ada di bill of material. Seperti itu. Ada juga yang namanya job lot shop. Hanya memproduksi atas dasar pesanan yang masuk. Jadi ada banyak perusahaan yang melakukan hal seperti ini. Jadi hanya memproduksi atas dasar pesanan, karena biasanya custom-nya itu lebih banyak. Maksudnya adalah barangnya itu tidak bisa diproduksi secara massal, harus by request, biasanya seperti itu. Ada juga mass production, itu produksi untuk pasar ataupun massal atau untuk massa. Nah, kalau ini bisa diproduksi setiap saat karena produknya produk untuk langsung dipasarkan. Customnya itu tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah luas produksi, yaitu adalah kapasitas terpakai yang dipergunakan untuk produksi dalam periode tertentu ataupun fleksibel. Ada juga istilah luas perusahaan, yaitu kapasitas terpasang untuk produksi dalam periode tertentu ataupun tetap. Jadi antara layout perusahaan dengan layout produksi itu pun akan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Di dalam perencanaan dan pengembangan produk,
kita perlu tahu, ya. Jadi pertanyaan pertama yang biasanya muncul dalam aktivitas operasi itu adalah produk apa yang akan diproduksi ataupun dihasilkan. Ya. Perusahaan pengen memproduksi barang ataupun jasa, ya. Pengen dibuat berbentuk barang ataupun jasa. Ya. Apa sih ciri-ciri dari barang ataupun jasa? Nah, jadi barang itu berwujud dan memiliki sifat fisik tertentu, ya. Mampu disimpan, ya. Dan proses produksinya banyak menggunakan mesin, ya. Proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung dalam waktu yang sama, kontak dengan konsumen rendah, jadi antara produksi barang, ya, dengan penjualannya itu beda tempat biasanya. Kualitas produk objektif karena ada ukuran-ukurannya, atribut seperti harga, kemasan, dan lain-lain lebih jelas, pasar lebih mudah diperluas atau lebih luas. Jadi untuk proses scale up atau pengembangan itu akan lebih mudah ketika perusahaan memproduksi berupa barang. Berbeda halnya ketika perusahaan memfokuskan pada jasa. Jadi di sini tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi mempunyai masing-masing kelebihan. Kalau barang itu bisa dijual oleh siapapun, kalau jasa itu tidak berwujud dan tidak memiliki sifat fisik, tidak dapat disimpan. Terus proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusianya. Proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama. Kontak dengan konsumen atau pengguna jasa tinggi. Kualitas produk bersifat subjektif di antara pengguna jasa. Atribut produk seringkali tidak jelas. Pasar sulit diperluas, lebih bersifat lokal. Terus pertanyaannya adalah, apakah jasa tidak bisa dikembangkan? Jawabannya adalah bisa. Tapi akan lebih sulit di awal. Tetapi ketika sudah berjalan, itu akan lebih mudah untuk perusahaan. Karena apa? Barang itu kan menggunakan input. Input berupa bahan baku. Nah, kalau jasa itu hanya menggunakan manusianya. Manusianya dilatih, ditraining, diberikan metode-metode yang harus dijalankan, itu tinggal jalan. Untuk biaya produksinya itu tidak terlalu tinggi. Nah, di dalam pengembangan produk itu pun ada sumber ide atau gagasan. Sumber ide atau gagasan dalam pengembangan produk itu bisa berupa dari sumber internal. Jadi dari sumber internal. Yang pertama adalah bagian penelitian dan pengembangan. Nah, setiap perusahaan itu pasti punya litbang atau penelitian dan pengembangan yang memang memiliki tugas mengembangkan produk dan melakukan inovasi untuk menghasilkan ide-ide produk, barang, dan atau jasa baru. Nah, jadi selalu ada tim di dalam perusahaan itu yang bertugas untuk meneliti dan mengembangkan. Bukan hanya berdasarkan produk saja, tetapi bagaimana mereka mengembangkan rasanya, kemasannya, bahkan bahan bakunya itu pun diteliti dan dikembangkan. Maka tidak heran banyak di luaran sana itu produk-produk yang beraneka ragam. Karena memang yang namanya perusahaan itu harus selalu berkembang. Berkembang dan menyesuaikan zaman. Berikutnya yang kedua adalah konsultan pemasaran, yang bekerja untuk perusahaan. Perusahaan juga dapat menyewa konsultan untuk mendapatkan masukan mengenai ide-ide baru berkaitan dengan produk yang akan diproduksi. Jadi ini ada dua sumber, bisa berupa karyawan pemasaran, bisa berupa kita menyewa konsultan pemasaran. Jadi kalau dari pemasaran, mereka mendapatkan masukan dari konsumen,
barang ini harus diapakan, diperbaiki seperti apa, ditambah seperti apa, dikurangi seperti apa. Itu ketika kita hanya menggunakan bagian pemasaran. Tetapi biasanya kalau perusahaan itu tidak hanya menggunakan bagian pemasaran saja, tetapi juga menggunakan konsultan pemasaran. Nah, karena biasanya kita tidak bisa melihat punggung kita sendiri. Nah, kekurangan atau kelebihan produk kita itu kita tidak tahu, maka dibutuhkan konsultan dari luar yang expert di bidang pemasaran. Nah, itu pun juga bisa. Berikutnya adalah tenaga penjual. Nah, jadi selain bagian pemasaran itu juga adalah tenaga penjual. Nah, seperti diketahui bahwasanya tenaga penjualan yang selama ini berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga dari mereka lah diharapkan ada masukan mengenai keinginan-keinginan konsumen terhadap produk perusahaan. Nah, keinginan konsumen itulah yang akan dijadikan dasar bagi pengembangan produk baru perusahaan. Nah, jadi ini sangat penting teman-teman ketika kita ingin mengembangkan perusahaan, itu tidak hanya kita menjual saja langsung, ya, tetapi kita perlu mendapatkan masukan dari konsumen. Ya. Jadi kita perlu takut ketika tidak ada konsumen yang komplain kepada perusahaan kita. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau memberikan masukan. Nah, tetapi ketika ada komplain atau ada masukan itu akan membuat kita lebih berkembang. Berikutnya adalah peran aktif dari seluruh pihak. Nah, jadi peran aktif dari seluruh pihak yang ada dalam perusahaan, yaitu setiap bagian dari perusahaan seharusnya dapat memiliki peran dalam upaya mendapatkan ide dan masukan mengenai produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, jadi segala bagian manajerial itu tentunya harus memiliki ide. Berikutnya, selain dari sumber internal, kita juga bisa melihat dari atau mencari dari sumber eksternal. Contohnya adalah kecenderungan pasar. Dalam upaya menghasilkan dan mengembangkan produk yang telah ada, perusahaan yang bijaksana seharusnya juga memperlihatkan kecenderungan pasar yang sedang terjadi. Karena itu sebuah peluang. Nah, jadi contohnya adalah perubahan yang ekstrim di tahun 2020 kemarin, bahwasanya adanya pandemi, ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kesehatan itu yang lebih gencar dalam memasarkan produknya, ya, karena itu merupakan peluang. Contohnya lagi adalah tren-tren dari perusahaan, ya, tren dari kemauan dari pasar itu cenderung lebih ke seperti apa? Apakah kalau dulu pasar Indonesia tidak suka dengan pedas, sekarang lebih anak muda itu lebih suka dengan produk-produk yang pedas. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi sumber yang lain dari eksternal adalah produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Ya, yaitu mencontoh produk pesaing adalah aktivitas pengembangan produk yang paling mudah dilakukan. Perusahaan tidak perlu bekerja keras mengumpulkan dan memilih ide. Perusahaan tinggal mencontoh produk pesaing yang ada. Meskipun tindakan ini paling mudah dilakukan, namun perlu diwaspadai akan dampak negatifnya dari tindakan ini, yaitu vonis pembajakan atau turunnya nilai perusahaan. Ketika kita lihat di contohnya di marketplace, ya, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, nah banyak fasilitas-fasilitas yang hampir mirip, ya, jadi hampir sama, malah bisa dikatakan sama. Yang dulunya tidak ada feed, sekarang ada feed di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia ada fitur live. Nah, contoh lagi di sosial media. Nah, sosial media yang dulunya
tidak ada WA, tidak ada story, sekarang ada story-nya. Yang dulunya muncul TikTok, ya. Di YouTube sekarang muncul YouTube Short, di Facebook muncul story juga, terus di Instagram muncul Reel dan lain sebagainya. Itu pun pengembangan yang paling mudah. Nah, paling mudah yaitu adalah melihat dari pesaing, ya. Yang lain lagi naik daun. Ya. Dan saat ini pun sekarang TikTok juga mengembangkan untuk membuat video-video panjang. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah masukan atau komplain dari pelanggan. Nah, ini sangat penting. Ya. Kita perlu mensyukuri ketika ada orang yang komplain. Nah, jadi seringkali dalam kemasan produk, perusahaan mencantumkan nomor pengaduan konsumen atau customer service center. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat mendengar langsung bagaimana respon konsumen terhadap produk yang dihasilkan dan dikonsumsi konsumen. Nah, serta apa masukan konsumen akan hal tersebut. Nah, jadi customer service center ini sangat penting sekali, ya. Karena itu ketika ada orang komplain kita bisa memperbaiki bagaimana yang harus dirubah. Ada sedikit hal yang lain. Yang keempat adalah hasil peramalan. Nah, jadi bagian operasional atau bagian produksi itu tentunya harus mampu untuk meramalkan. Itu mendapatkan ide dari peramalan merupakan upaya lain dari perusahaan dengan memanfaatkan data masa lalu yang dimiliki perusahaan. Ya. Meskipun hasilnya sangat relatif dan dipengaruhi oleh ketersediaan dan metode peramalan yang digunakan, namun cara ini cukup membantu perusahaan. Jadi dilihat dari trennya, ya, dulu di 10 tahun yang lalu, trennya seperti apa, naiknya seperti apa, perubahan seperti apa, kita pun bisa meramalkan. Meskipun peluang untuk berhasilnya itu sedikit kecil karena perubahan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat saat ini itu lumayan ekstrim. Nah, tentunya ini juga salah satu alternatif yang digunakan. Jadi dari sumber-sumber ini nanti diolah oleh perusahaan mana sekiranya ide yang paling efektif, ya, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa alternatif pengembangan produk baru. Yang pertama adalah mengembangkan produk yang benar-benar baru. Ini yang paling sulit. Itu adalah mengembangkan produk yang benar-benar baru. Memang merupakan alternatif paling sulit dilakukan. Mengingat saat ini hampir semua kebutuhan manusia telah tersedia produknya di pasaran. Jadi coba kita renungkan apakah kebutuhan kita sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi oleh deretan produk di pasaran. Rasanya sangat menemukannya karena semua kebutuhan kita sudah ada alat pemuasnya di pasaran. Tinggal kita mampu mendapatkannya atau tidak. Nah, ini pun bisa dikembangkan, yaitu adalah contoh tren ya, di tahun 2020, 2021, 2022 ya. Ini adalah pengembangan skincare. Ya, skincare. Jadi bukan kosmetik adalah tapi adalah skincare. Skincare khusus untuk pria. Nah, kalau dulu di sebelum tahun 2020 yang namanya pria ketika menggunakan skincare itu kan kelihatan apa ya, tidak 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 banget gitu loh. Tapi saat ini banyak pria-pria yang lebih care dengan kulitnya, ya, sehingga mereka menggunakan skincare. Nah, itu contohnya. Itu tidak bisa dikatakan benar-benar baru, tetapi trennya mulai berganti seperti itu. Nah, yang dulu awalnya hanya digunakan oleh wanita, sekarang digunakan oleh kaum pria. Nah, itu pun bisa dilakukan hal seperti itu. Nah,
Ini merupakan langkah dari perusahaan yang dalam tanda kutip lebih relevan, lebih mudah, yaitu adalah menambahkan produk yang telah ada, ya, dengan cara memberikan value yang lain. Jadi diversifikasi produk. Bisa kita lihat, ya, contohnya adalah pasta gigi. Ya. Pasta gigi pun sudah banyak pasta gigi yang beredar. Nah, contohnya adalah dari Ciptaden, dari Pepsodent, itu kan sebenarnya dari perusahaan yang sama, tapi mereka membuat variasi, ya, membuat segmentasi yang berbeda-beda. Oh, kalau Ciptaden seperti ini, kalau Pepsodent seperti ini. Nah, mereka menambahkan produk-produk dengan merek yang berbeda-beda. Itu pun juga bisa. Jadi diversifikasi produk dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Ya. Yaitu kita bisa menggunakan diversifikasi konsentrik. Jadi masih berhubungan dengan teknologi dan kegunaan. Sebagai contoh adalah perusahaan mobil Suzuki dan Honda. Dan juga memproduksi sepeda motor, mobil dan motor secara umum. Ya. Jadi yang dulunya Suzuki dan Honda itu hanya memproduksi motor, saat ini mereka juga memproduksi mobil juga. Nah, secara umum memiliki teknologi yang relatif sama, yaitu otomotif, namun keduanya masih memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai alat transportasi. Nah, jadi ada juga perusahaan-perusahaan teknologi yang dulunya HP, sekarang merambah ke laptop, itu pun juga sama, ada banyak. Ada juga diversifikasi horizontal, ya. Masih ada hubungannya dengan teknologi, meskipun kegunaan berbeda. Sebagai contoh, Mitsubishi yang menghasilkan produk mobil, tapi juga memproduksi pendingin udara ataupun AC, di mana keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Nah, ini yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, itu adalah diversifikasi horizontal. Sama-sama bidangnya, tetapi berbeda fungsi. Ya. Ada juga diversifikasi konglomerat, ya, tidak ada hubungannya apapun dengan produk lama. Ya. Artinya, ya, antara produk yang satu dan produk yang baru berikutnya tidak memiliki keterkaitan, baik secara teknologi maupun secara kegunaan. Ya. Coba kita perhatikan kelompok usaha Indo. Ya, ada Indo Semen, ada Indomaret, ada Indo Mobil, dan lain sebagainya. Yang bergerak di bidang produksi semen, ya, Indomobil yang bergerak di bidang industri otomotif, Indomaret di bidang retail, dan Indo-Indo yang lain. Intinya, antara satu Indo dengan Indo yang lain, produknya memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. Untuk bisnisnya pun juga berbeda. Seperti itu. Jadi, paling untuk menambahkan produk itu memang kita bisa menggunakan tiga hal ini. Yang pertama adalah diversifikasi produk. Jadi teknologinya sama, ya, atau produknya sama, tetapi dengan merek yang berbeda, atau menggunakan diversifikasi horizontal, ya, teknologinya sama, tetapi kegunaannya berbeda. Nah, itu juga ada. Nah, kalau yang banyak itu adalah diversifikasi konglomerat, yaitu produknya berbeda, ya, terus kegunaannya berbeda, teknologinya pun juga berbeda, jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Itu bisa dilakukan. Nah, ada juga alternatif pengembangan produk, yaitu adalah modifikasi produk yang sudah ada. Ya. Yaitu adalah yang pertama, kita memperbaikan produk lama. Perbaikan ini dilakukan untuk menyempurnakan fungsi produk yang telah ada. Sebagai contohnya, perusahaan memperbaiki kemampuan menangkap sinyal dari sebuah handphone yang sebelumnya sinyalnya kurang kuat. Jadi, contohnya yang awalnya dulu itu 2G, masuk ke 3G, masuk ke 4G, 5G, ya, dan
Itu adalah perkembangan yang dilakukan, memperbaiki produk lama. Ya. Contohnya lagi All New Xenia, All New yang lain. Jadi kan ada banyak mobil-mobil yang mereknya sama, tetapi ada di depannya ada tulisannya All New. Nah, seperti itu bisa. Ada berikutnya adalah efisiensi produk lama. Ya, efisiensi dilakukan di samping untuk mengefisiensikan biaya produksi, sehingga harganya menjadi lebih murah. Namun juga agar konsumen tetap mampu membeli, meski kondisi ekonomi mungkin sedang kurang baik. Sebagai contoh adalah perusahaan mengeluarkan produk dengan kemasan yang lebih kecil. Ini pun banyak dilakukan. Itu efisiensi produk lama. Jadi yang awalnya dulu besar, kemasan besar, terus agak mahal, dan untuk menjangkau yang lebih kecil itu dibuat agak kecil. Ada juga produk yang awalnya dulu kecil, sekarang ada kemasan besarnya. Ya, itu pun untuk membuat perusahaan itu lebih untung. Ya, seperti itu. Karena pembeliannya akan lebih besar. Berikutnya yang ketiga adalah penambahan manfaat produk lama. Nah, penambahan manfaat untuk lebih bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin bertambah. Nah, seperti contohnya adalah perusahaan melengkapi produk handphonenya dengan berbagai fitur tambahan, seperti adanya fasilitas kamera, pemutar musik, email, dan lain sebagainya. Nah, itu pun bisa dilakukan. Nah, contohnya adalah laptop, jadi pengembangan produk juga, terus penambahan fasilitas juga, nah, seperti itu. Berikutnya, yang keempat adalah pelengkap produk lama, yaitu menciptakan produk baru untuk melengkapi produk yang telah ada. Juga dilakukan untuk lebih bisa memuaskan konsumen, seperti penciptaan aksesoris tambahan produk otomotif maupun HP atau handphone. Jadi yang awalnya dulu handphone itu hanya menggunakan charger saja, HP dan charger, saat ini bisa menggunakan flip atau cover atau ada ringnya. Nah, seperti itu. Ada banyak aksesoris yang diciptakan. Apalagi kalau bicara tentang otomotif, ada banyak aksesoris yang memang digunakan perusahaan untuk menambah income-nya. Nah, berikutnya adalah mengembangkan produk lokal yang belum ada. Nah, pengembangan produk lokal yang belum ada juga dapat menjadi sebuah alternatif, khususnya bagi produk-produk seperti obat-obatan, onderdil mobil, dan sebagainya, yang selama ini hanya didatangkan dari luar negeri. Nah, ini pun bisa dilakukan untuk menciptakan produk baru. Yang awalnya dulu hanya bisa impor, sekarang bisa dilakukan atau dibuat sendiri. Nah, contoh yang melakukan hal seperti ini adalah di Cina. Nah, dulu di Cina itu menjadi tempat produksi bagi Amerika. Nah, karena di sana terkenal dengan tenaga kerja yang murah. Nah, saat ini mereka membuat produknya sendiri, ya, menggunakan teknologi-teknologi dari Amerika. Caranya dengan apa? Dengan meniru produk yang sudah ada di pasaran. Nah, jadi ini adalah cara yang paling mudah, yaitu adalah meniru produk yang ada di pasaran atau membuat versi KW-nya. Nah, itu pun bisa lebih mudah. Nah, ketika kita sudah punya ide dan kita sudah menentukan bagaimana pengembangan produk baru kita, berikutnya ada yang namanya rehabilitasi kehandalan dalam pengembangan produk baru. Jadi hal apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk? Yang pertama adalah memiliki perkiraan umur atau lama menggunakan penggunaan yang baik. Ya.
Semakin lama umur produk dan semakin lama produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, semakin hendaklah produk tersebut. Jadi adanya expired, adanya berapa garansinya, berapa lama garansinya, itu akan membuat produk itu bisa dikatakan worth it. Nah, berikutnya yang kedua adalah mampu berfungsi untuk penggunaan normal. Ya. Apalagi penggunaan ekstrim sebagai contoh adalah sepatu yang digunakan oleh seorang eksekutif tentunya lebih awet karena mereka naik mobil. Namun jika sepatu yang sama digunakan oleh misalnya pekerja biasa yang harus naik turun ganti kendaraan dan berjalan cukup jauh, namun tetap awet, maka sepatu tersebut berarti handal. Jadi yang pertama adalah lama pemakaian, yang kedua adalah keawetan. Yang ketiga adalah tidak terlalu tergantung dengan komponen-komponen kritikal. Ya. Sebagai contoh adalah sebuah handphone yang antenanya patah, namun tetap bisa menerima telepon dengan baik. Berarti produk tersebut dikatakan handal. Jadi ketika barangnya sedikit lecet itu masih bisa digunakan. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah ketergantungan pada kerusakan salah satu bagian kecilnya. Ya. Jadi diusahakan adalah tidak terpengaruh. Berikutnya adalah seberapa komponen yang rusak dapat diperbaiki, semakin cepat semakin baik. Ya. Mudah dilakukan adanya perawatan. Nah, jadi salah satu faktor kenapa konsumen itu mau membeli suatu barang itu adanya customer care ataupun tempat servisnya. Jadi kenapa kok produk-produk Cina itu belum laku? Karena itu tempat servisnya mereka belum ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Berikutnya dalam pengembangan produk, ya ini salah satu alasan kenapa perusahaan itu harus mampu untuk berinovasi dalam membuat produk. Nah, karena yang namanya produk itu pasti mempunyai daur hidup. Nah, jadi selalu di awal yaitu adanya perkenalan, pertumbuhan, dewasa, dan juga adanya penurunan. Ini yang harus dihindari. Ya. Jadi ketika kita berkenalan dengan konsumen, ya, maka akan mulai banyak orang yang tahu dan mau beli. Dan ketika banyak orang yang beli itu akan sampai ke masa jayanya. Nah, tugas dari perusahaan itu adalah bagaimana mempertahankan kejayaannya dengan cara membuat produk-produk yang baru. Ya, entah itu rasanya, entah itu kemasannya, entah itu eh, mereknya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, terus pertanyaan adalah ketika kita tahu bahwasanya produknya itu ada masa daur hidupnya, terus pertanyaan adalah berapa yang harus diproduksi. Nah, kita pun bisa menghitungnya dengan cara menggunakan pendekatan BEP atau break even point atau titik impas. Nah, atau dengan menggunakan pendekatan linear programming ataupun dengan pendekatan teknik-teknik peramalan. Ya. Contohnya ketika kita memproduksi barang, kita bisa menghitungnya dengan pendekatan BEP. Contohnya adalah diketahui biaya tetapnya, ya, fixed cost-nya itu adalah 300.000. Ya. Biaya variabel, ya,
Per unitnya adalah Rp40 per unit. Harga jualnya itu adalah Rp100 per unit. Nah, kapasitas produksi maksimal adalah 10.000 per unit. Nah. Untuk keterangannya adalah FC adalah biaya tetap atau fixed cost, B adalah biaya variabel per unit, P adalah harga jual per unit atau price, TVC adalah total biaya variabel, S adalah volume penjualan dalam rupiah. Kita bisa hitung BP dalam unit atau BP dalam rupiah. Nah, yang pertama adalah BP dalam unit. Nah, BP dalam unit fixed cost-nya itu adalah 300.000. Ya, dibagi dengan harga dikurangi dengan variabelnya. Jadi 300.000 dibagi dengan 60. Ya. Jadi ketika kita produksi 5.000 unit, maka kita sudah BP. Ya. Nah, bisa kita hitung dalam PP dalam rupiah. Ya. Dalam rupiah adalah fixed cost adalah 300.000, ya, dibagi dengan 1 dikurangi dengan 400.000 per 1 juta. Ya. 400.000 adalah total biaya variabelnya, ya, 400.000 dikalikan dengan 10.000, ya. Terus S-nya itu adalah volume penjualan dalam rupiah, ya, yaitu 100 kali 10.000. Nah, jadi dalam BEP-nya adalah 500.000. Ya. Nah, yang biasa dipakai dalam pendekatan linear programming, ya. Jadi ini biasa dipakai dalam perusahaan. Jadi contohnya adalah perusahaan tas Hanif membuat 2 macam tas, yaitu adalah tas merek Dora dan merek SpongeBob. Untuk membuat tas tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin pertama khusus untuk memberikan logo Dora. Mesin kedua adalah khusus untuk beri logo SpongeBob. Dan mesin ketiga untuk menjahit tas dan membuat resletingnya. Setiap lusin tas merek Dora mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin ketiga selama 6 jam. Sedangkan untuk tas merek SpongeBob tidak diproses di mesin pertama, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin kedua selama 3 jam. Kemudian di mesin ketiga selama 5 jam. Ya. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin pertama adalah 8 jam, mesin kedua adalah 15 jam, dan mesin ketiga adalah 30 jam. Ya. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin tas merek Dora itu adalah $3. Sedangkan merek SpongeBob itu adalah $5. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya tas merek Dora dan merek SpongeBob dibuat agar bisa memaksimumkan labanya. Jadi ini kita perlu menghitung. Jadi kira-kira nanti untuk nilai dari tas Dora seberapa, SpongeBob seberapa. Nah, jadi variabelnya itu adalah berupa waktunya. Ya. Jadi Dora itu per 1 pieces adalah 2 jam. Ya. Sedangkan SpongeBob itu per piecesnya adalah 3 jam. Nah, sedangkan di pembuatan mesin ketiga itu adalah 6 jam. Ya. Kalau dihitung, itu nanti seperti ini. Dora, SpongeBob. Nah, dilihat
Insert. Mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga. Nah, mesin pertama ini 3 jam. Nah, kita cek dulu. Mesin pertama 2 jam. Ya. 2 jam, 3 jam, 6 jam, 5 jam. Nah, sedangkan variabel ini kan variabel lamanya. Sedangkan variabel keuntungannya per satu piecesnya itu adalah DORA $3. Ini $5. Ini untuk harganya. Terus untuk maksimal waktunya untuk mesin pertama itu adalah 8 jam, 15 jam, 30. Jadi nanti kita buat persamaan-persamaan sehingga tercapai maksimal dari lama waktunya dan juga besaran keuntungannya. Ya. Jadi ini kan variabel X, Y, Z. Nah, ini 0. Nanti juga 0. Nah, jadi ketika kita mau menghitung berapa jumlah dari tas duranya, itu kita lihat dari mesin pertama dan mesin ketiga, dan juga waktu dari mesin pertama dan mesin ketiga. Ketika kita mau menghitung berapa jumlah yang bisa diproduksi dalam satu hari, itu adalah di SpongeBob, itu mesin kedua dan mesin ketiga. Kita perhatikan juga untuk maksimal ini. Dan sedangkan untuk mesin ketiga ini pun juga harus diperhatikan di sini. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan tentang pembuatan produk baru. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di dalam proses produksi itu selalu adalah 4 langkah ini. Sebenarnya adalah 3 langkah, yaitu adalah proses transformasi yang merubah dari input menjadi sebuah output. Nah, itu konsep dasarnya. Tetapi perlu kita, untuk perbaikan dalam proses produksi, kita perlu memiliki yang namanya umpan balik. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita memberikan input 10, ya, diharapkan ketika di proses transformasi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya targetnya adalah hasilnya 30. Nah, oh ternyata hasil realnya itu baru 20. Maka kita lihat di umpan baliknya apakah inputnya, apakah prosesnya itu kurang efektif. Ketika diefektifkan, ketika dirubah, oh ternyata jadi menjadi 25, jadi 27.
Oh, terus kita lihat lagi di umpan balik, sehingga kita cek, oh inputnya ternyata banyak bahan baku yang memang belum siap pakai, maka kita perbaiki. Nah, sehingga akan tercapai hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi kegiatan operasional atau produksi secara singkat dapat dikatakan dengan serangkaian kegiatan atau proses untuk merubah input menjadi sebuah output. Nah, itu. Dan ciri-ciri dari barang dan jasa yang menonjol itu adalah kalau barang itu bersifat berwujud, nah, sedangkan jasa itu tidak berwujud. Barang itu bisa disimpan, jasa hanya bisa dirasakan. Barang produksinya menggunakan mesin, sedangkan jasa produksinya menggunakan faktor manusia. Gitu. Terus itu di dalam gagasan atau pengembangan produk itu bisa berupa dari sumber internal. Bisa dari bagian penelitian dan pengembangan, bisa berupa dari konsultan pemasaran, bisa dari tenaga penjual, serta dari karyawan-karyawan yang lain. Itu berupa dari sumber internal. Ada juga dari sumber eksternal, yaitu adalah kecenderungan dari pasar. Kita melihat dari perubahan pasar, gaya hidup dari target market. Nah, ada juga kita bisa melihat dari produk yang dikeluarkan oleh pesaing, terutama dari leader market. Nah, jadi bisa berupa dari leader market. Nah, jadi pemimpin pasar itu pun bisa dilihat, oh perubahannya seperti ini. Nah, biasanya untuk yang lain juga perubahannya seperti itu. Nah, kita lihat untuk contohnya adalah perusahaan-perusahaan handphone, ya, yang dulunya hanya memperhatikan tentang performa, sekarang pun juga memperhatikan dari segi kameranya. Nah, jadi sekarang pun kameranya bagus-bagus. Ada juga yang berasal dari masukan atau komplain dari pelanggan. Nah, ini pun biasanya ada yang menunggu dari customer service centernya atau bisa menggunakan sampel. Nah, jadi memberikan masukan dan memberikan kuesioner kepada pelanggan. Ada juga yang keempat adalah hasil ramalan, yaitu berasal dari catatan masa lalu, ya, 10 tahun yang lalu kayaknya seperti ini, maka mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang seperti ini. Nah, kita juga bisa mengembangkan produk yang benar-benar baru. Kita pun juga bisa menambahkan produk yang telah ada, menggunakan diversifikasi produk. Bisa menggunakan diversifikasi konsentrik, itu masih ada hubungan teknologi dan kegunaannya, ini masih sejalan. Ada juga diversifikasi horizontal, masih ada hubungannya teknologi, meskipun kegunaannya berbeda. Ada juga menggunakan diversifikasi konglomerat, tidak ada hubungannya apapun dengan produk lama. Dan ketiga-tiga penambahan produk ini ada plus minusnya. Nah, ketika teknologinya sama, kita tidak perlu menambah mesin. Nah, kita hanya perlu membuat produk yang baru. Kalau menggunakan horizontal, kita pun tidak terlalu memikirkan bagaimana melatih SDM-nya. Ya, seperti itu.
Kalau diversifikasi konglomerat ketika kita memiliki dana yang besar itu juga bisa dicoba karena peluang pasarnya ketika itu berbeda itu akan lebih besar peluang berhasilnya. Nah, hal yang paling mudah itu adalah kita bisa memodifikasi produk yang sudah ada. Bisa dengan perbaikan produk lama, efisiensi produk lama, penambahan manfaat produk lama, atau pelengkap produk lama. Nah, jadi ketika perusahaan itu sudah memiliki winning product atau produknya itu sudah benar-benar laris, kita bisa menambah variasi rasanya, bisa menambah ukurannya, ya, bisa mengganti bentuknya. Ya. Contohnya adalah mie sedap yang awalnya mie biasa, ya kan? Sekarang banyak variasi rasanya. Juga mengeluarkan variasi pedasnya, juga mengeluarkan isi duanya. Nah, saat ini pun juga mengeluarkan mie dalam cup. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita juga bisa mengembangkan produk lokal yang belum ada dengan ataupun meniru produk yang sudah ada di pasar. Nah, di dalam pengembangan produk kita juga harus memperhatikan kehandalan dari produk tersebut. Ya. Apakah umur penggunaannya itu besar atau lebih lama daripada produk yang ada, ya. Apakah mampu berfungsi secara normal ataupun secara ekstrim, ya. Atau tidak terlalu bergantung dengan komponen kritikal, ya. Atau mudah diperbaiki, ya. Atau mudah perawatannya, itu juga sebagai faktor dari produk atau pengembangan produknya, kehandalan produknya. Kita pun juga harus memahami tentang adanya daur hidup produk, ya, life cycle produk, di mana ketika awal perkenalan itu memang membutuhkan waktu yang lama dan volumenya masih kecil. Tetapi yakinlah ketika banyak orang yang tahu produk kita, itu pun akan banyak orang yang beli. Nah, dan ketika sudah sampai ke puncak penjualan, nah, kita harus mampu untuk berinovasi agar tetap berada di atas. Gitu. Jangan mempertahankan, jangan sampai terjadi penurunan produk. Dan juga ketika kita ingin memproduksi suatu barang, kita perlu memahami menggunakan pendekatan BEP dan juga pendekatan linear programming atau teknik peramalan yang lain. Kenapa demikian? Karena ketika kita overproduksi, maka akan banyak produk-produk yang belum terjual atau tidak terlalu laku. Nah, sehingga akan ada penumpukan di gudang. Nah, sehingga itu akan membuat perusahaan itu menjadi merugi. Itu untuk BEP dan juga linear programming. Ya. Saya kira itu untuk perencanaan produksi.